Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul The Fairway. Bayangkan jika kalian berkendara di jalan sepi tanpa ujung. Semakin jauh melaju, semakin aneh rasanya. Tak ada persimpangan dan tak ada jalur keluar. Dan perjalanan ini berubah menjadi hal buruk. Apakah yang akan terjadi? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin mau mengingatkan bahwa di video ini semua hanya spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah jalanan tengah pasir sekitar pedalaman Amerika, di mana terdapat dua orang kekasih bernama Sarah dan Michael yang akan menuju ke rumah ayah Sarah. Waktu pun menunjukkan pukul 4:01 dan semua nampak normal-normal saja serta tidak ada sesuatu yang janggal sama sekali. Namun di posisi itu, Sarah dan Michael tidak dapat sinyal di ponsel mereka dikarenakan lokasi yang sangat terpencil. Sampai suatu ketika secara tiba-tiba mobil mereka seperti menabrak sesuatu. Awalnya Michael mengira bahwa dia baru saja menabrak hewan atau sejenisnya yang sedang menyeberang. Tapi anehnya setelah diperiksa ke kolong mobil, ia tidak menemukan apapun sama sekali. Hal ini membuat Sarah keheranan sendiri karena mobil tersebut terasa seperti terbentur dengan sesuatu yang sangat keras. Hingga berjalanlah Sarah ke belakang mobil yang entah bagaimana terdapat tumpahan bensin di dekat mobil mereka. Namun hal tersebut tidak membuat khawatir, mengingat sampai detik ini tidak ada satupun benda yang mereka tabrak. Hanya saja disinilah Sarah bersama Michael tak sadar bahwa mereka mulai diikuti oleh sosok misterius dari kejauhan, di mana sosok itu menggunakan mobil hitam serta selalu membuntuti Michael dari jarak yang sangat dekat. Pada awalnya Michael mengira bahwa orang itu adalah anak muda biasa yang hobi ugal-ugalan. Sarah juga beranggapan bahwa mobil tersebut hanya iseng mengajak balapan. Namun beruntung tak jauh dari posisi mereka terdapat rest area yang bisa mereka gunakan untuk menepi. Di mana saat itu juga si penguntit tidak lagi membuntuti mereka. Dan fase inilah Sarah dan Michael langsung berdebat keras dikarenakan Michael berpikir jika orang tadi adalah pembunuh bayaran. Kemudian mampirlah mereka ke dalam kedai kecil itu. Saat dimasuki, kedai ini benar-benar sepi. Di dalamnya pun hanya terdapat beberapa orang pelanggan yang tampak lesu dan lemas. Tidak diketahui kenapa mereka semua begitu. Tapi yang jelas Michael beserta Sarah langsung disambut oleh seorang pelayan. Belum apa-apa si pelayan pun berkata bahwa dia sangat bersyukur bisa melayani orang yang sangat ramah seperti mereka. Sehingga Michael dan Sarah pun langsung merasa tersanjung, di mana sebagai hadiahnya mereka mendapatkan 2 buah koin yang bisa digunakan untuk memutar lagu favorit di kedai tersebut. Sontak saja rumah makan yang tadinya terasa sepi, kini terasa jauh lebih ceria. Namun di luar sana, si penguntit masih saja menanti keberadaan mereka berdua. Dia terlihat menunggu dengan sabar, selagi sepasang kekasih tersebut masih menikmati momen keseruan mereka di dalam kedai itu. Sebelum pergi, Sarah merasa iba kepada sang juru masak yang ada di kedai tersebut. Ia kemudian memberikan segulung uang karena si koki benar-benar mirip dengan sosok ayahnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan, yang mana sekarang giliran Sarah untuk mengemudi, sedangkan Michael akan beristirahat. Namun tiba-tiba mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu untuk kedua kalinya. Tapi di momen ini Michael tidak memeriksa kolong mobil lagi karena ada sesuatu keanehan yang baru disadari oleh Sarah. Karena tempat ini adalah tempat yang sama di mana mereka sempat merasa menabrak sesuatu sebelumnya. Dengan penuh rasa kaget dan heran, Michael bersama Sarah pun hanya bisa bertanya-tanya sebenarnya mereka sedang mengalami apa.
Di sisi lain, si manajer rumah makan terlihat berbincang bersama koki dan juga pelayan. Manajer itu berkata bahwa mereka harus terus melanjutkan tugas seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pada poin ini masih menjadi tanda tanya besar. Tugas apa yang sebenarnya yang dikerjakan oleh mereka bertiga? Di sisi lain, Sarah dan Michael masih keheranan. Sialnya, belum selesai dengan rasa heran itu, mereka pun harus menerima kenyataan jika si penguntit masih saja bersiap untuk membuntuti mereka. Sarah pun turun, namun bukannya marah, Sarah pun dibuat ketakutan dengan rupa dari sosok itu. Sehingga Michael dan Sarah langsung tancap gas. Dan si penguntit terus mengikuti dari belakang tanpa diketahui maunya apa. Ternyata saat itu bensin di mobil mereka sudah hampir habis. Dan sepertinya tak ada lagi pilihan lain selain mencari keberadaan kedai sebelumnya. Yang untung saja, tepat di depan sana rest area tersebut mulai terlihat. Dan memang benar, saat Sarah menepik ke sana, sosok tersebut tidak lagi berani untuk mengejar. Mereka pun langsung mencari telepon yang bisa dipakai untuk menelpon 911. Bukannya membantu, pihak kepolisian malah menyuruh Sarah untuk beristirahat di rest area, sekaligus mencari kenyamanan di tempat itu. Michael mulai menceritakan keluh kesahnya terkait aksi si penguntit yang selalu mengikuti dari tadi. Tapi keanehan apapun yang diceritakan oleh Michael, ia sepertinya sudah tahu apa yang telah terjadi. Dan bahkan dia hanya meminta Michael untuk segera beristirahat saat itu juga. Kemudian tiba-tiba ada seorang pelanggan yang dipenuhi luka memar dan ingin mengatakan sesuatu. Namun sayang, belum sempat berbicara, si manajer pun datang untuk mencegah. Setelahnya dibawalah perempuan tersebut ke sebuah kamar yang mana pada detik ini si perempuan terus berkata bahwa dia belum siap untuk pergi. Belum diketahui pasti dia akan pergi kemana. Namun yang jelas, si manajer langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar itu. Sebuah kamar pun telah selesai dipersiapkan oleh si manajer, yang mana Michael dan Sarah sadar bahwa tempat itu juga menyediakan penginapan bagi para pengunjung. Tapi anehnya entah bagaimana si manajer bisa mengetahui nama Sarah dan juga Michael. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah menyebutkan nama sama sekali. Terlebih Sarah pun tak sengaja mengintip ke salah satu kamar yang mana dia melihat perempuan tadi akan segera disiksa oleh seseorang. Tak diketahui pasti orang itu siapa, tapi yang jelas perasaan Sarah semakin tidak enak. Dan disinilah Sarah segera mengajak Michael untuk pergi secepat mungkin. Dengan banyaknya kejanggalan yang mereka temui, Sarah segera menyimpulkan bahwa ketiga orang kedai benar-benar bekerja sama dengan si penguntit. Di saat yang bersamaan, manajer langsung marah-marah karena baru kali ini tugas mereka bertiga tidak berjalan dengan tuntas. Setelahnya, waktu demi waktu berjalan secara lambat, di mana pada saat yang sama si koki mulai teringat lagi dengan kebaikan dari Sarah. Dari situlah dia segera berdiskusi kepada si manajer, di mana terdapat satu hal yang membuat manajer itu tidak setuju. Namun pada situasi yang berbeda, si penguntit kembali beraksi. Tapi kali ini Michael tidak akan pergi ke kedai tersebut, melainkan dia sengaja tancap gas sembari dikejar tanpa pernah berhenti. Dad, are you okay? Michael bersama Sarah ingin tahu apa yang akan terjadi jika mereka tetap dikejar oleh sosok tersebut. Dan demi mencari jawaban yang berbeda, Michael nekat untuk memutar balik. Ia sengaja melawan arah dari jalan ini, tak peduli akan apa yang terjadi. Anehnya, dari tadi mereka berjalan di lokasi yang sama. Waktu pun hanya bertambah 10 menit saja. Bukan hanya itu, bensin mereka turut ada di titik yang sama, tidak berkurang sedikit pun. Tapi sejak saat itulah mereka masih berusaha untuk berpikir positif, serta berharap akan adanya bantuan. Heran dengan kejanggalan yang semakin menggila,
Michael langsung memutuskan untuk berjalan kaki melintasi hamparan tanah. Cara ini adalah cara terakhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, secara tiba-tiba mereka melihat mobil yang sudah hancur. Sarah kaget karena mobil itu adalah mobil mereka berdua. Jelas ini menandakan bahwa dari awal mereka berdua sebenarnya sudah mengalami kecelakaan. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, Michael langsung berontak kepada sosok misterius itu. Alhasil Michael pun harus terkena luka sayat yang cukup dalam di bagian dada. Karena tak ada opsi lain, mereka kembali ke jalan semula. Anehnya, meskipun sudah berkendara ke arah yang berlawanan, mereka masih saja melintasi kedai tersebut. Apa boleh buat, untuk ketiga kalinya mereka harus mampir lagi ke kedai tersebut. Namun bedanya pada kunjungan kali ini, si manajer beserta karyawannya tidaklah menyambut mereka. Melainkan Sarah segera disuruh keluar untuk menghampiri si manajer. Dan ternyata si penguntit juga terlihat berdiri di tepi jalan itu. Lalu Sarah pun ingin tahu bahwa sudah dari tadi dia sebenarnya sudah mengalami kecelakaan bersama Michael. Mirisnya akibat kecelakaan itu, mereka berdua harus berada di ambang batas dari kehidupan dan juga kematian. Yang bisa dibilang sekarang ini, Sarah dan Michael sedang berada di fase sekarat. Momen tersebut sebenarnya sudah terjadi ketika mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu. Yang pada faktanya memang benar, pada saat pukul 4:01, mereka sebenarnya benar-benar menabrak benda keras. Dan ternyata benda yang mereka tabrak adalah sebuah mobil, yaitu mobil si perempuan penuh luka tadi, yang turut juga di dalam kedai tersebut. Terjawab sudah kenapa Sarah bersama Michael hanya menemukan tumpahan bensin. Karena memang bensin tersebut merupakan pertanda bahwa di situ sempat terjadi kecelakaan. Rest area yang mereka hampiri ini bukanlah sekedar rest area biasa, melainkan tempat ini adalah tempat kenyamanan terakhir bagi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Di tempat inilah mereka mendapati pelayanan terbaik sebelum benar-benar meninggal. Tak heran jika dari awal orang-orang yang berkunjung menunjukkan wajah yang lesu dan lemas. Karena memang sehabis mendapatkan pelayanan itu, mereka semua akan dibiarkan istirahat di dalam kamar penginapan. Dan kamar penginapan tersebut akan menuju tempat istirahat terakhir, sekaligus tempat penyiksaan bagi orang-orang itu. Persis seperti apa yang sempat dilihat oleh Sarah sebelumnya. Diceritakan juga bahwa kedai ini sebenarnya baru saja terbakar 1 hari yang lalu, di mana akibat kebakaran tersebut, si manajer pelayan dan juga si koki berada di fase koma. Namun sebelum benar-benar meninggal, mereka bertiga masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, yakni sebagai pemberi pelayanan sekaligus pembuka jalan bagi siapa saja yang akan meninggal. Dan oleh karenanya, tak heran jika manajer turut mengetahui nama Sarah dan juga Michael. Karena sejak kecelakaan, si penguntit sudah memberikan informasi terlebih dahulu. Dijelaskan juga bahwa si penguntit ini merupakan sosok selayaknya malaikat pencabut nyawa. Tugasnya adalah untuk memastikan agar calon mendiang bisa mendapatkan pelayanan terakhir di tempat itu, sehingga ia tak segan-segan terus mengejar selagi orang-orang terkait masih berkeliaran di luar rest area. Meskipun pada faktanya orang-orang itu sendiri tidak akan pernah bisa pergi karena seluruh tempat akan terasa hanya berulang-ulang. Kemudian si manajer memberitahu bahwa Sarah yang sedang mengandung masih memiliki kesempatan untuk kembali tersadar. Hal itu sangat mungkin terjadi apabila terdapat satu saksi, baik itu di antara si manajer, pelayan, ataupun si koki. Dan siapa sangka, atas tindakan kecil dari Sarah, si koki pun bersedia untuk menjadi saksi dan akan menghadapi langsung si malaikat pencabut nyawa agar Sarah bisa mendapatkan lagi kesempatan kedua untuk hidup. Dan siapa sangka, pada akhirnya kita diperlihatkan bahwa Sarah benar-benar tersadar. Tapi sangat disayangkan, Michael
tidak diberi kesempatan sama sekali, melainkan dia harus masuk ke dalam salah satu kamar. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film Fire Away yang rilis pada tahun 2023. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan komentar jika kalian ingin. Mohon share jika video ini menarik dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. See you next video dan bye-bye.